Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ludus, selamat bertemu lagi dengan saya Wong Ludus. Hari ini saya berada di suatu situs sahabat ya, yang dikenal dan sangat terkenal, merupakan situs legenda yang disebut sebagai Petilasan Angling Darmo. Di sana itu sahabat ya. Nanti saya akan ke sana, ada apa di sana dan apa yang menarik ya. Sehingga saya hari ini ngeludus di situs ini ya. Ini berada di desa yang namanya Wotan Ngare, Kecamatan Kalitidu sahabat ya. Areanya di tengah sawah ini sahabat ya. Jadi di sana sini semuanya sawah, dan ini Petilasan Angling Darmo ini ada di tengah-tengah seperti itu. Monggo sahabat, bersama saya ngeludus di suatu petilasan sekaligus situs ya, yang berada di Desa Wotan Ngare, Kecamatan Kalitidu. Monggo. Akses menuju ke petilasan itu sahabat ya, ini melalui pematang ya. Nah ini ya, jadi karena di seluruhnya ini ya, di kanan kiri ya, sekitar daripada petilasan semuanya sawah sahabat ya. Nah ini saya harus melalui ini ya, pematang ini sahabat ya. Tapi enggak masalah karena tidak terlalu becek atau ya, nyaman-nyaman saja sahabat ya. Nah ini jalannya ya. Nah ini saya. Nah inilah sahabat ya, lokasi yang disebut sebagai Petilasan Angling Darmo ya. Angling Darmo merupakan legenda yang dipercayai ya, turun temurun oleh masyarakat Bojonegoro khususnya ya. Dan legenda itu begitu melekat gitu ya, sehingga seolah-olah Angling Darmo ini merupakan sebuah tokoh yang menjadi bagian sejarah dari Kabupaten Bojonegoro sahabat ya. Nah, apakah yang ada di dalam ini Petilasan Angling Darmo ini, kemudian apa saja yang bisa kita gali? Mari kita ngeludus dan masuk di area pendopo itu sahabat. Nah ini sahabat ya, jadi ini ada joglo atau pendopo dari Petilasan Angling Darmo tersebut ya. Ini tempatnya cukup rapi ya, bersih gitu ya. Dan di sini ada sejenis prasasti ya, yang menceritakan tentang petilasan ini sahabat ya. Nah ini jadi silsilah Petilasan Angling Darmo ya. Nah ini. Nah di sini nih sahabat ya. Nah itu. Mari kita berkeliling ya di sekitar pendopo ini, dan saya akan menemui bapak yang ada di sini dulu sahabat ya. Ya, Mbak. Assalamualaikum. Nggih, Pak, kalih istri ini ngoten mriko. Assalamualaikum. Nggih. Kalih bapak sinten, Pak? Kula Pak Abdul Kasir. Nggih. Anu, saking mriki mawon, Pak nggih. Kula juru kuncine. Oh, juru kuncinipun. Oh, nggih, Pak. Nggih, nyuwun sewu, Pak nggih. Monggo. Nah, ini sahabat ya, saya bertemu dengan Bapak juru kuncinya ya, dan saya diizinkan untuk memvideokan area ini ya. Nah, kita mulai dari sebelah sini dulu sahabat ya. Nah, ini cukup rindang walaupun tempatnya di persawahan sahabat ya. Ini kita kembali ke sini sahabat ya. Kita kelilingi dulu petilasan ini. Nah, erat kaitannya dengan Kabupaten Bojonegoro, legenda Angling Darmo ini sahabat ya. Jadi secara
turun temurun ya, bahasa tutur, bahwa legenda Angling Darmo ini tidak bisa lepas dari sejarah kehidupan masyarakat yang ada di Kabupaten Bojonegoro ya, khususnya adalah masyarakat yang apa ya, zaman dulu gitu ya. Zaman dulu gitu, sehingga saya masih begitu melekat. Nah ini sahabat ya, di sini ada tanaman-tanaman yang rindang ya. Ini ada tanaman atau pohon tanjung ya, ini ya. Ini ada pohon tanjung, ini juga ada pohon tanjung gitu ya. Gitu. Nah, ini di dalam sinilah petilasan Angling Darmo itu sahabat ya. Nanti kita coba akan masuk ke sana. Nah, ini belum lama sahabat ya bangunan ini. Jadi sekitar tahun-tahun 2000-an ini dibangun pendopo ini ya. Nah, kita masuk. Nah, ini sahabat ya. Ini adalah cungkup ya yang diyakini oleh masyarakat sebagai petilasan Angling Darmo tersebut ya. Kalau kita, nah di sana itu sahabat ya. Nah, ini merupakan inggih Mas. Inggih. Ini katanya bapaknya tadi saya boleh membuka ini sahabat ya, tirainya ini. Nah, ini yang ada di dalamnya ternyata ya semacam apa ini ya, punden sahabat ya. Bagi masyarakat yang percaya ini bisa digunakan untuk komunikasi ya dengan dunia lain gitu ya. Nah ini. Nah, apakah Angling Darmo ini sebagai tokoh sejarah atau sebagai tokoh legenda? Nanti akan saya lanjutkan ngeludus saya ini di sebelah daripada pendopo ini sahabat ya. Nah, ini di sebelah sana, sebelah timur tepatnya ya. Ini kemarin pernah 1 tahun lalu ya, sekitar 1 tahun lalu itu pernah digali oleh BPJB Jawa Timur untuk menggali informasi apakah situs ini ada kaitan langsung antara zaman kerajaan dengan legenda Angling Darmo tersebut. Baik sahabat, nanti kita lanjutkan di sebelah sana. Gapuranya cukup megah sahabat ya. Nah, ini dibentuk relung seperti candi ya. Ya, ini untuk menyesuaikan dengan apa, sebuah legenda itu ya. Jadi gapuranya kayak candi. Sahabat ngeludus, sekarang saya sudah berada di luar area pendopo petilasan Angling Darmo sahabat ya. Nah, di sini seperti yang sahabat lihat, ada bata-bata, tumpukan bata ya maksud saya, yang melihat ukurannya sahabat ya, sangat besar ya. Nah, ini kemarin seperti tadi saya sampaikan, sekitar 1 tahun yang lalu BPJB pernah ke sini sahabat ya, untuk menggali adakah apa namanya ya, peninggalan daripada zaman kerajaan dan apakah ada hubungan dengan Angling Darmo gitu. Nah, setelah digali, lah ini bekas-bekasnya sahabat ya. Ya, sebelah sana itu. Kemudian sini ya, ini juglangan apa juglangan itu ya. Lubang-lubang ya, bekas digali oleh pihak BPJB Jatim. Nah, ini sekarang sudah sudah agak kembali ke posisi karena sudah lama sahabat ya. Nah, bata-bata ini diketemukan di sini sahabat. Berarti jelas-jelas ini dulu adalah bekas dari apa namanya, area di mana ada kaitan langsung dengan Majapahit gitu ya. Dan ditemukan beberapa pecahan-pecahan atau artefak ya daripada apa namanya, keramik dan lain ya sahabat ya. Nah, ini tetapi pada penggalian tersebut BPJB tidak menemukan apa, reruntuhan atau bekas candi sahabat ya. Yang ada hanya seperti ini dan belum digali secara maksimal itu sahabat ya. Nah, BPJB ketika itu menggali ini adalah untuk mencari informasi terkait dengan Angling Darmo.
Nah, apakah Angling Darmo ini sebagai tokoh legenda ya atau benar-benar tokoh sejarah yang berkaitan langsung dengan zaman kerajaan dahulu ya. Tetapi sampai penggalian ini dilakukan, pihak BPJP tidak menemukan keterkaitan langsung ya antara Angling Darmo dengan situs yang ada ini. Nah, yang namanya suatu tokoh sejarah ya, artinya tokoh kerajaan yang diketemukan petilasan untuk meyakinkan bahwa itu kaitannya dengan kerajaan tertentu, itu kan ada syarat-syarat mutlak ya sahabat ya. Antara lain adalah misalkan ini situs yang wilayahnya Angling Darmo misalkan ya. Ini seharusnya ada prasasti gitu misalkan. Kalau tidak ada prasasti, ada buku atau tulisan lontar ya yang sejaman gitu ya. Kemudian juga diketemukan bangunan-bangunan khusus ya yang berkaitan langsung dengan legenda Angling Darmo itu. Nah, ternyata tidak diketemukan satupun data atau fakta yang keterkaitan antara situs yang ada ini ya, yang sekarang ini ada makam sahabat ya, makam kecil ini ya di sini, yang ditandai dengan batu bata yang sedemikian besar. Ini jelas-jelas adalah eranya era Majapahit sahabat ya, dan Angling Darmo itu. Jadi sekali lagi, saat penggalian itu belum diketemukan suatu data fakta yang real begitu sebagai bukti bahwa Angling Darmo berada kaitannya dengan kerajaan tertentu ya. Nah, disinilah maka sampai saat ini belum bisa dikatakan Angling Darmo tersebut merupakan tokoh sejarah gitu. Karena faktanya memang belum diketemukan ya, data-data yang faktual gitu yang untuk membuktikan Angling Darmo itu sebagai tokoh sejarah dalam arti tokoh kerajaan begitu. Ya, sampai saat ini hanya dianggap sebagai legenda sahabat ya. Gitu. Lah entah kalau suatu ketika nanti ada penemuan-penemuan baru di sekitar sini sahabat ya, mungkin BPJP Jatim atau pihak lain yang melakukan penggalian kemudian menemukan fakta bahwa ada candi atau diketemukan batu prasasti atau dan lain-lain ya, data-data yang berkaitan langsung dengan Angling Darmo ya, semoga saja seperti itu. Tapi sampai hari ini sahabat, Angling Darmo belum dianggap sebagai tokoh sejarah ataupun seseorang yang berkaitan dengan kerajaan, baik kerajaan Majapahit, Singasari, Kediri dan seterusnya. Yang ada data-data tadi di prasasti itu masih dianggap sebagai legenda, bukan sebagai fakta sejarah. Itu sahabat ya. Nah ini, jadi hari ini saya berada di sini, ketertarikan saya adalah karena begitu melekatnya legenda Angling Darmo itu di Bojonegoro ya. Dan apakah berkaitan dengan suatu kerajaan, ternyata sampai hari ini belum diketemukan faktanya gitu sahabat ya. Nah, semoga apa yang saya unggah hari ini ya, saya videokan hari ini memberikan informasi dan hiburan kepada sahabat-sahabat, dan mungkin sahabat juga bisa mencari literasi lain ya selain apa yang saya sampaikan tentang Angling Darmo yang sangat melegenda tersebut ya. Jadi kalau ini fakta ya, ini fakta bahwa di sekitar sini ini diketemukan sebuah situs yang berkaitan langsung dengan kerajaan Majapahit dengan bukti adanya bata-bata ini. Nah, bata-bata yang tertinggal ini juga belum dapat disimpulkan ini reruntuhan bagian candi atau petilasan apa gitu ya, juga belum diketemukan datanya gitu sahabat ya. Karena kemarin BPJP Jatim ketika menggali ini ya tidak menemukan sesuatu yang melebihi ini gitu ya. Hanya ada pecahan-pecahan gerabah keramik yang zamannya adalah zaman kerajaan Majapahit. Nah, itulah sahabat, saya kira ngelutuh saya hari ini di situs petilasan Angling Darmo ya, yang berkaitan bukan yang berkaitan, yang berdampingan dengan suatu situs sejarah ya. Yang di hadapan saya ini adalah situs sejarah, sedangkan yang di sebelah saya, yang sebelah sana itu adalah situs legenda. Memudahkannya begitu saja ya. Itu legenda Angling Darmo, sedangkan di sini adalah sejarah, bagian sejarah dari Majapahit. Semoga sekali lagi video saya hari ini memberikan informasi dan hiburan bagi sahabat, dan jika ingin berkunjung monggo ya ke sini untuk
menambah wawasan kita dalam dunia sejarah. Demikian saya Wong Ludus dari situs sejarah di Wotangare, Kecamatan Kalitidu. Saya Wong Ludus mengucapkan terima kasih. Selalu jaga senyum dan kesehatan kita. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.